Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita sudah berada di pertengahan minggu lagi, hari Rabu 19 November 2025. Kita tentunya bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah menjauh dalam hidup kita. Kita akan belajar lagi mengenai komitmen rohani di sepanjang bulan November ini, dan kita belajar hari ini dengan judul komitmen dalam pelayanan. Kita akan membaca ayat yang sudah sangat akrab di telinga kita, Roma 12 ayat 11. Di sana dikatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Saudara, ini adalah bagian dari kehidupan dan perjalanan rohani kita sebagai orang percaya. Sejak kita lahir baru, diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak boleh berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan memberikan kepada kita paling tidak satu karunia rohani yang bisa kita gunakan untuk kontribusi di dalam tubuh Kristus. Tidak ada satu karunia pun yang paling kecil dan tidak berguna. Sama seperti seluruh anggota tubuh yang terkecil sekalipun, Tuhan memiliki tujuan dan kontribusi sehingga tubuh bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dalam gereja Tuhan sebagai satu tubuh Kristus, kita harus saling meneguhkan dan menguatkan dan melayani satu dengan yang lain. Saudara, Tuhan memerintahkan kita agar kerajinan kita tidak kendor, tapi terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu perlu dengan jiwa yang besar. Karena di dalam melayani Tuhan seringkali kita bisa saja dikecewakan, kita bisa saja mengalami gesekan dan konflik dengan pelayan yang lain, tetapi itu tidak boleh mengendorkan atau membuat kita mundur dari pelayanan, tapi justru itu seharusnya membuat kita maju lagi dan makin dipicu di dalam pelayanan. Karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan diselamatkan, coba pikir-pikir kira-kira kontribusi apa yang bisa saya berikan dalam pelayanan. Apakah itu mungkin bermain musik, bernyanyi. Kalau saudara tidak bisa itu semua, saudara bisa mungkin vacuum gereja, membersihkan bangku gereja, membersihkan toilet gereja, menyambut jemaat, mungkin membantu di tempat parkir, apa saja. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil dan terlalu hina di hadapan Tuhan. Setiap orang harus berkontribusi dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena melayani adalah bentuk kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan sesama yang sudah membuat dan melakukan yang begitu banyak dalam hidup kita. Kita tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan selain kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Lalu dengan melayani Tuhan kita juga bisa memuliakan Tuhan, karena orang akan melihat karunia yang ada pada kita. Bukan untuk sombong, tapi akan terlihat Tuhan yang bekerja di balik orang tersebut, sehingga orang itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan juga penting karena itu perintah Tuhan. Tadi dalam Roma 12 diajarkan bagaimana Tuhan memerintahkan kita agar kerajinan kita tidak kendor, tetapi tetap setia dalam melayani Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka itu tentunya diperhitungkan sebagai dosa. Kita melayani Tuhan juga untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Dia datang bukan sebagai bos atau tuan yang semena-mena, tapi dia datang memberikan teladan melayani dengan kerendahan hati. Biarlah kita juga terpicu semangatnya seperti Yesus, agar kita mau melayani, karena dengan melayani kita bisa bertumbuh bersama, mengasihi, mengasuh diri kita bersama-sama dengan orang-orang yang seiman yang lain. Dengan pelayanan juga kita bisa membangun komunitas dan hubungan kita, sehingga kita bisa mengkoreksi satu dengan yang lain. Kitab Amsal mengatakan, seperti besi menajamkan besi, demikianlah sesama manusia. Dalam melayani kita bisa saling membangun tentunya. Dan yang terakhir, kita juga mau menjadi berkat untuk orang lain. Dengan melayani, kita bukan hanya melayani Tuhan semata-mata untuk pekerjaan Tuhan, tapi kita menjadi berkat untuk orang lain. Saat kita mungkin ibu-ibu masak di gereja untuk satu acara, saudara menjadi berkat. Orang
begitu menikmati masakan yang enak dari ibu-ibu, lalu sama-sama berfellowship, saling mengobrol, saling bicara, saling bercanda. Itu adalah satu komunitas yang indah yang Tuhan mau bangun. Dan itu bisa terbangun saat semua orang percaya komitmen untuk melayani Tuhan. Karena itu sebelum saudara tidur, mari hubungi hamba-hamba Tuhan di gereja di mana saudara berada dan mulai ambil inisiatif untuk melayani Tuhan dan memberikan kontribusi terbaik dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.